Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SD Islam Al-Madinah. Salam semangat puasa Ramadan di hari ini. Anak-anakku, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam nuansa bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, ya anak-anakku. Tidak usah buang-buang waktu, kita langsung saja buka dan awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, jika pada renungan Ramadan sebelumnya Pak Ayes banyak berkisah tentang beberapa kisah teladan, tapi untuk hari ini edisi khusus, yaitu Pak Ayes akan menyampaikan sebuah hadis yang mana dengan hadis ini kita semuanya bisa lebih bersemangat untuk menjalankan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya, ya anak-anakku ya. Mari kita simak baik-baik apa yang akan Pak Is sampaikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Al-jannatu surga mustaqatun merindukan ila arba'ati nafarin terhadap 4 golongan. Anak-anakku, bukankah kita semuanya mengharapkan bisa masuk surga toh? Ya, kita merindukan bisa masuk ke dalam surga toh? Tapi di sini surga yang malah merindukan kita, surga yang malah berharap agar kita segera bisa datang masuk ke dalamnya. Kalau boleh Pak Ais ibaratkan itu, ketika kita di akhirat nanti, kita dipanggil-panggil surga. Hai Ahmad, hai Abdullah, atau nama kita, hai kemari, akulah surga untukmu, masuklah kemari, masuklah kemari. Kita yang dicari-cari surga, kita gak perlu repot mencari surga. Lalu 4 golongan seperti apa yang dirindukan surga? Yang pertama adalah orang yang ahli membaca Al-Quran. Nah anakku, di bulan Ramadan ini, khususnya hari ini, sudah berapa ayat yang kalian baca khusus di hari ini? Atau bagi kalian yang mungkin belum bisa membaca Al-Quran, sudah berapa hafalan yang sudah kalian baca juga di hari ini? Anak-anakku kan anak-anak hebat, ya toh? Sudah hafal beberapa ayat, beberapa surat dari Al-Quran. Kalau memang belum bisa membaca Al-Quran, boleh kalian dengan cara menghafalkannya. Yang sudah bisa membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Terlebih ini bulan Ramadan, berlomba-lomba, karena dengannya kita akan dirindukan oleh surga. Kalau kita ahli suka membaca Al-Quran tiap hari, terlebih di bulan Ramadan ini dan nanti di luar Ramadan juga, maka kita dirindukan surga, dicari-cari oleh surga. Yang kedua, yang dirindukan surga adalah orang yang mampu menjaga lisannya. Menjaga lisan itu gimana Pak? Apakah mulutnya dikunci atau mulutnya dipakai masker? Itu Pak menjaga lisan Pak? Tidak. Yang dimaksud di sini menjaga lisan adalah kita berhati-hati di dalam berbicara. Jangan sampai perkataan yang keluar dari lisan kita, yang keluar dari mulut kita, menyakiti hati orang lain. Inilah yang dimaksud dengan menjaga lisan. Karena berbahaya sekali jika kita berucap atau kita mengatakan sesuatu, kemudian hal tersebut menyakiti hati orang lain, dan orang lain itu tidak memaafkan kita, menjadi dosa bagi kita. Untuk itu, anak-anakku, ketika kita berbicara, kita pahami dulu apakah perkataan kita menjadikan orang lain sakit hati atau tidak. Jika membuat orang sakit hati, lebih baik ditahan. Tapi kalau tidak dan malah berisi nasihat baik, diucapkan. Maka dalam hadis lain Rasulullah kan menganjurkan kita, berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Ya anak-anakku ya,
Ketemuan golongan yang ketiga yang dirindukan surga adalah orang yang mau memberi makan kepada mereka yang membutuhkan, yang lapar, kepada fakir miskin. Nah, anak-anakku, mungkin kita diberi sedikit keberuntungan memperoleh rezeki, dan ketika ada tetangga kita atau sanak kerabat kita yang kekurangan, atau mungkin orang yang kita kenal dia kekurangan, kesulitan, termasuk di dalam memperoleh bahan makanan dan lain sebagainya, kita bantu semampu kita, karena dengan itu menjadikan kita dirindukan oleh surga. Dan yang terakhir, golongan yang keempat yang dirindukan surga adalah orang yang ahli puasa, terlebih bulan Ramadan. Anak-anakku, kalian puasa nggak hari ini? Pak Isa yakin pada puasa ya. Khususnya untuk anak-anakku kelas 1 ini Pak Isa sampaikan ini. Kalau memang sudah kuat puasa penuh sampai maghrib puasa penuh. Pak, aku kan masih kecil Pak, belum kuat puasa penuh Pak, gimana Pak? Maka berlatihlah puasa. Boleh puasa zuhur, puasa beduk, latihan puasa nggak masalah. Jangan kok nggak puasa malah makan seenaknya di luar rumah, di pinggir jalan. Itu nggak boleh, jangan. Ya, itu menggoda orang yang berpuasa, itu dosa itu. Misalkan kalian yang punya kakak sedang puasa digoda, kak ini loh kak enak makan, enak. Itu nggak boleh menggoda orang berpuasa itu, ya dosa itu. Kalau kalian memang belum kuat puasa penuh, latihanlah puasa. Itu ya anak-anakku ya, 4 golongan yang dirindukan surga. Apa tadi yang pertama? Ya, yaitu orang yang ahli membaca Al-Quran. Yang kedua, ya betul juga, yaitu orang yang mampu menjaga lisannya. Yang ketiga adalah orang yang memberi makan kepada orang yang membutuhkan atau orang yang lapar, kepada fakir miskin. Yang keempat, orang yang ahli puasa, terlebih bulan Ramadan. Nah, ini kan bulan Ramadan ini kan kita bisa lakukan semuanya, ya toh? Kita sedang berpuasa, kemudian kita isi dengan membaca Al-Quran. Kemudian kita juga menahan diri dari berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata yang menyakiti hati orang lain. Dan juga menjelang buka puasa kita berikan takjil, ya, jajanan kepada mereka yang sedang berpuasa untuk berbuka. Loh, kita bisa lakukan itu. Wah, betapa hebatnya kita, dan surga pasti sangat merindukan kita. Sini Abdullah, sini, akulah surga yang layak kau huni. Sini masuk, karena engkau adalah orang yang ahli puasa bulan Ramadan, karena engkaulah orang yang ahli membaca Al-Quran, karena engkaulah orang yang mampu menjaga lisan, dan juga mau memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Hebat. Itu ya anak-anakku untuk hari ini ya. Semangat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan diisi melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dan salam semangat.